Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jais Nur Muhammad, perwakilan dari kelompok E. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat dengan nama Iterator. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendemokan menggunakan akun yang berperan sebagai mahasiswa. Nah, untuk akun yang berperan sebagai mahasiswa di sini ada dengan nama pengguna Sahnas. Seperti yang kita lihat tuh. Jadi kita langsung login aja menggunakan akun tersebut. Kita masukin nama penggunanya Sahnas. Lalu kita masukin passwordnya. 1, 2, 3. Jika sudah, kita klik submit. Nah, jika loginnya berhasil, maka akan menampilkan halaman landing page dari aplikasi Iterator. Jadi mahasiswa ini hanya bisa mengakses sampai halaman landing page saja yang terdapat sebuah informasi dari laboratorium sistem informasi. Seperti ada tata tertib praktikan, terus juga ada hal-hal yang baru terkait dari laboratorium sistem informasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan menggunakan akun yang berperan sebagai kepala lab atau asisten lab. Di sini kita logout terlebih dahulu, maka aplikasi akan kembali ke halaman login. Kita lihat dulu akun yang berperan sebagai asisten atau kepala. Di sini ada dengan nama pengguna Flandi yang berperan sebagai asisten. Kita login terlebih dahulu, Flandi, masukin passwordnya 1, 2, 3. Nah, jika login berhasil, maka aplikasi akan menampilkan dashboard dari laboratorium sistem informasi. Di dashboard ini terdapat 3 tabel, yaitu tabel pemasok, tabel detail kondisi, dan juga tabel inventory. Jadi untuk peran asisten atau kepala lab ini hanya bisa mengakses 3 tabel tersebut. Selanjutnya kita bisa klik pemasok terlebih dahulu ya untuk mendemokannya. Kita klik pemasok. Nah, jika diklik maka akan muncul data-data yang sudah kita tambahkan pada tabel pemasok. Sebagai contoh, kita akan menambahkan data lagi pada tabel pemasok. Kita bisa klik tambah pemasok. Nah, selanjutnya kita isi form tersebut. Sebagai contoh, kita di sini masukin aja PT suka senang aja gitu ya, sebagai contoh. Alamatnya di Cikutra gitu. Nomor teleponnya. Nah, jika sudah terisi semua, kita bisa langsung klik save aja. Maka data berhasil ditambahkan dan akan muncul di tabel data pemasok. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengedit data yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita akan mengedit data yang baru aja kita tambahkan. Kita langsung klik aja edit. Selanjutnya kita pilih nih mana atribut yang pengen kita edit datanya gitu. Sebagai contoh, saya ingin mengganti nama pemasoknya menjadi PT Itenas dan alamatnya saya ingin ubah menjadi Bandung. Jika sudah, kita bisa klik save. Kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini datanya berhasil diubah menjadi PT Itenas dan juga Bandung, yang sebelumnya yaitu PT Sukasenang dan juga alamatnya Cikutra. Data berhasil diubah. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengdelete data atau menghapus data yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita akan menghapus data yang baru aja kita tambahkan. Kita langsung aja klik delete. Nah, maka aplikasi akan menampilkan pop-up gitu ya, atau notifikasi
apakah kamu yakin ingin menghapus data? Nah, jika kita sudah yakin untuk menghapus data, kita bisa klik OK. Kalau nggak yakin, kita bisa klik cancel. Karena saya udah yakin, jadi kita klik OK. Kita lihat yang tadinya data ada 12 buah, sekarang jadi ada 11. Dan data yang tadi udah berhasil dihapus. Selanjutnya pada halaman pemasok ini juga terdapat fitur search yang digunakan untuk mempermudah pengguna untuk mencari data yang kita inginkan berdasarkan nama pemasok, alamat pemasok, atau nomor telepon pemasok. Sebagai contoh, di sini saya akan mencari data berdasarkan dari nama pemasoknya. Misalkan saya di sini ingin mencari nama PT Tarno gitu. PT Tarno. Nah, maka si aplikasi ini akan menampilkan data sesuai yang kita cari. Selanjutnya saya juga akan mencoba mencari data berdasarkan dari alamat pemasok. Sebagai contoh, saya akan mencari data dengan alamat pemasok yang berasal dari Jakarta. Kita langsung search aja Jakarta. Nah, maka aplikasi juga akan menampilkan nama-nama pemasok yang alamatnya itu berasal dari Jakarta. Terus di sini juga terdapat fitur show yang digunakan untuk mensorting data atau memfilter data yang digunakan untuk mempermudah pengguna juga. Sebagai contoh, di sini kan terdapat 11 buah data. Nah, misalkan kita pilih 25, maka si aplikasi akan menampilkan data dari nomor 1 sampai 25. Karena di sini datanya ada 11, jadi kita akan coba mengganti untuk menjadi angka 10. Di sini kita bisa lihat ya, di sini kan ada 1 sampai 11 data tuh, 1 sampai 11 data. Jika kita pilih 10, maka aplikasi akan menampilkan data dari nomor 1 sampai 10 saja. Selanjutnya kita akan mendemokan ke tabel detail kondisi. Kita langsung aja klik pada bagian samping ini, pada bagian menu detail kondisi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan data pada tabel detail kondisi. Kita langsung aja klik tambah kondisi. Sebagai contoh di sini saya akan memasukkan data misalnya repair. Harus dibenerin gitu. Jika sudah, kita bisa klik save. Nah, jika berhasil maka data akan ditampilkan pada tabel detail kondisi. Kita juga bisa mengedit data yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya akan mengedit data yang baru aja saya tambahkan. Kita klik edit. Menjadi good barang si. Jika sudah kita edit, kita bisa langsung klik save. Nah, jika berhasil maka data akan berubah. Kita juga bisa mengdelete data atau menghapus data yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya akan menghapus data yang baru aja saya tambahkan. Kita langsung bisa klik delete. Jika sudah yakin, kita langsung klik aja OK. Maka data akan hilang dari tabel detail kondisi. Selanjutnya pada tabel detail kondisi juga terdapat fitur search seperti pada tabel pemasok yang digunakan untuk mempermudah penggunanya. Misalnya saya akan mencari data dengan kondisi yang buruk gitu. Kita langsung aja cari. Nah, maka aplikasi akan menampilkan data sesuai yang kita cari gitu. Di sini juga terdapat fitur show yang digunakan untuk mensorting data atau memfilter data sesuai yang kita inginkan. Di sini ada pilihannya. Ini kita ingin menampilkan berapa data. Di sini ada 10 data,
25 data, 50 data, atau sampai 100 data gitu. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan ke tabel if inventory. Nah, sebagai contoh kita akan menambahkan data baru. Oh ya, kita bisa langsung klik aja tambah kategori. Sebagai contoh saya akan menambahkan data alat tulis misalnya. Barang-barang alat tulis. Nah, jika sudah kita bisa langsung klik save. Jika berhasil, maka data yang baru kita tambahkan akan ditampilkan pada tabel kategori inventory. Nah, kita juga bisa menambahkan data-data berdasarkan dari kategorinya. Misalkan kita ingin menambahkan data pada kategori elektronik gitu. Kita langsung pilih aja. Kita langsung klik di bagian elektronik ini. Nah, maka aplikasi akan menampilkan halaman baru pada tabel elektronik. Nah, kita bisa tambahkan saja tambah barang baru. Misalkan nama barangnya itu laptop. Kita pilih pemasoknya, misalnya dari PT Jaya. Mereknya misalkan Asus. Harga 5 juta misalkan. Spesifikasi kita harus mengisi ya guys ya, mengisi semua datanya. Juli 2003 misalkan. Nah, pada bagian inventory ini kita juga bisa menambahkan gambar dari barang yang kita inputkan. Misalkan di sini kan barangnya namanya laptop. Nah, kita bisa tambahkan gambar dari laptop tersebut gitu. Sebagai contoh di sini saya akan menambahkan gambar rumah ini ya. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik save. Sukses. Jika berhasil, maka akan muncul pop-up atau notifikasi sukses seperti ini. Nah, maka data yang baru kita tambahkan akan muncul di tabel inventory bagian kategori elektronik dengan nama barang laptop. Nih. Di sini kita juga bisa mengedit datanya, mengedit data, atau kita juga bisa melihat detailnya. Akan muncul rinciannya dari barang yang kita inputkan barusan. Nah, kita juga bisa menghapus data yang kita inginkan. Misalkan kita ingin hapus, kita bisa langsung klik OK. Maka data akan terhapus. Di sini juga terdapat fitur search seperti tabel-tabel sebelumnya, seperti tabel pemasok dan detail kondisi yang digunakan untuk mempermudah penggunanya pada saat pencarian data. Di sini juga ada fitur show yang digunakan untuk mensorting data atau memfilter data sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan menggunakan akun yang berperan sebagai teknisi. Seperti yang kita lihat di sini, untuk akun yang berperan sebagai teknisi ada akun yang dengan nama pengguna Jais. Kita langsung masukin aja nama penggunanya Jais. Terus kita masukin passwordnya 123. Jika sudah, kita klik submit. Jika berhasil login, maka aplikasi akan menampilkan halaman dashboard dari laboratorium sistem informasi. Untuk akun yang berperan sebagai teknisi ini, dia bisa mengakses 4 tabel, yaitu tabel pemasok, tabel detail kondisi, tabel inventory, dan
tabel data pengguna. Sebenarnya sama aja untuk aksesnya dengan akun yang berperan sebagai asisten atau kepala lab. Dia bisa mengakses 3 tabel. Yang membedakan itu hanya yang membedakannya itu kalau akun yang berperan sebagai teknisi itu dia bisa menambahkan pada tabel data pengguna, sedangkan untuk akun yang berperan sebagai kepala lab atau asisten lab itu hanya bisa mengakses 3 tabel, yaitu tabel pemasok, detail kondisi, dan juga inventory. Jadi sekarang kita langsung aja mendemokan untuk tabel pada bagian data pengguna. Nah, jadi kalau untuk akun yang berperan sebagai teknisi ini, kita bisa menambahkan data pengguna baru atau akun baru gitu untuk kebutuhan para usernya. Sebagai contoh, kita akan menambahkan data pengguna baru, kita bisa langsung klik tambah pengguna. Nah, selanjutnya di sini kita bisa isi dengan nama sebagai contoh Putri aja, Putri P, sandinya 1 2 3. Kita kasih perannya misalkan sebagai asisten. Jika semua formnya ini udah terisi, kita bisa langsung klik save. Nah, jika berhasil, maka data yang baru kita inputkan akan muncul di halaman tabel data pengguna. Di sini kita juga bisa mengedit data sesuai yang kita inginkan. Terus kita juga bisa menghapus data. Jika sudah yakin, kita bisa klik OK. Selanjutnya pada tabel data pengguna juga terdapat fitur search yang digunakan untuk mempermudah penggunanya pada saat pencarian data yang kita inginkan. Di sini juga terdapat fitur show yang digunakan untuk memfilter data atau mensorting data sesuai yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita akan login menggunakan data yang baru aja kita tambahkan, yaitu dengan nama pengguna Putri P. Kita coba apakah berhasil login atau enggak. Kita logout terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukin Putri P. Tadi itu passwordnya 1 2 3. Klik submit. Nah, ternyata berhasil. Ya, mungkin segitu aja demo yang bisa saya demokan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf karena masih banyak kurangnya. Saya perwakilan dari kelompok E, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe dan juga like dan komen.